Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, sujud bakti kita haturkan kehadapan Tuhan Ida Sang Yang Dewasa. Karena atas asung kertawaranugrahanya, kita hingga hari ini masih diberi kesehatan, sehingga dalam menjalani hari-hari selalu dipenuhi dengan keceriaan. Sujud bakti kita haturkan pula kehadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat manusia beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, pada hari suci Pagar Besi ini saya akan berdharma wacana dengan judul 3 pagar dalam ajaran Trihita Karana. Hari suci Pagar Besi adalah hari suci bagi umat beragama Hindu yang pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu Kliwon, Wuku Sinta. Pada hari ini kita bersujud bakti kehadapan manifestasi Tuhan, yaitu Sang Hyang Pramesti Guru sebagai guru alam semesta. Di hari suci Pagar Besi ini, hari suci Pagar Besi sendiri memiliki simbol filosofi sebagai keteguhan iman atau keteguhan serada. Pagar besi, pagar yang artinya pagar dan besi yang artinya besi. Pagar besi, pagar yang kokoh, pagar yang kuat yang seharusnya berada dalam setiap diri manusia. Adanya suatu pagar apabila terdapat 2 faktor. Faktor pertama, adanya alat yang kita gunakan untuk dijadikan pagar. Dan faktor kedua, adanya objek yang dikelilingi oleh pagar tersebut. Mengkaji dari judul di atas mengenai 3 pagar dalam ajaran Trihita Karana. Yang pertama adalah palemahan, hubungan manusia dengan alam. Dalam sebuah kehidupan seorang petani, pentingnya memberi pagar kepada tanaman-tanamannya. Bisa berupa alat yang digunakan untuk memagari sawah tersebut agar terhindar dari makhluk-makhluk kasat mata seperti maling, dan memberikan obat-obatan yang ditujukan untuk tanaman agar terhindar dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata seperti virus dan bakteri. Nah, ketika kita memberi pagar kepada tanaman, ketika kita merawat tanaman, ketika kita menjaga tanaman, apa yang kita berikan kepada tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan memberikan hasilnya kepada kita. Maka pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan tanaman, pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan yang dalam contoh tadi adalah di dalam lingkup pertanian. Yang kedua dalam ajaran Trihita Karana adalah pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat desa adalah masyarakat yang sangat peduli sekali dengan tetangganya. Maka dengan menjalin hubungan dengan tetangga, tetangga kita akan menjadi pagar buat diri kita dan rumah kita. Sebagai contoh, ketika kita keluar rumah dan kita lupa mengunci pintu rumah, lalu ada maling masuk ke rumah kita. Karena kita berbuat baik dengan tetangga, tetanggalah yang akan menjaga rumah kita. Ketika ada maling masuk, tetangga siap menghadang. Ketika ada maling masuk,
dihadanglah maling itu dengan tetangga kita. Pergi kamu, orang ini orang baik, kamu maling tetangga saya, putus tangan kamu. Nah, itu kalau kita berbaik hati dengan tetangga kita. Tetapi kalau kita berbuat hal yang tidak baik dengan tetangga kita, tidak menjalin hubungan harmonis dengan tetangga kita, ketika ada maling masuk, ayo monggo masuk, ayo curi ini uangnya di sana, ambil semua. Bukannya meringkus maling itu, tapi membantu maling itu dalam mencuri harta yang kita miliki. Sebab apa? Karena kita tidak pernah berbuat baik dengan tetangga kita. Yang terakhir dari ajaran Trihita Karana adalah parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kembali lagi pada makna filosofi dari hari suci Pager Besi itu sendiri. Menguatkan serada, menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga Tuhan akan memberikan bantuan kepada kita berupa benteng yang kokoh, yang menguatkan serada kita, yang menolak segala awidya, yang menolak segala unsur awidya, unsur kegelapan yang coba masuk ke dalam diri kita. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, mari kita lakukan segala sesuatu dengan penuh ketekunan. Proses adalah hal yang utama. Tidak ada satu makhluk pun ketika dia lahir bisa segala-galanya. Tidak semua makhluk memerlukan proses. Maka mari kita berproses bersama. Derajat kita sama sebagai umat manusia. Maka mari kita duduk sama rendah. Maka mari kita berdiri sama tinggi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Om Santi 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 Om, Suksma dan Rahayu.